Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kehidupan dan limpahan selawat serta salam telah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangannya berkat perjuangannya kita dapat merasakan bagaimana baiknya ajaran Islam. Para pendengar yang beriman, dalil akli tentang keimanan pada Allah. Adanya alam semesta dan makhluk yang di bumi ini beraneka ragam, memberikan kesaksian akan wujud Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah SWT. Akal manusia menyatakan mustahil, tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa adanya orang yang berupaya untuk memaksanya. Atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkan, maka itu tidak mungkin. Bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensinya, dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka macam, buah-buahan yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya. Kemudian adanya firman Allah pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati serta kita pahami maknanya, merupakan bukti atas wujud Allah, karena sangat mustahil ada pembicaraan kalam tanpa adanya pembicaraan makhluk. Adanya pembicaraan mutakalim atau adanya ucapan tanpa adanya yang mengucapkan. Jadi, kalam atau firman Allah menunjukkan wujudnya, apalagi firman-Nya itu mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia, dan undang-undang aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan
bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua hal itu, ia sangat tepat dan benar. Tidak ada suatu hukum, aturan pun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaatnya sepanjang zaman. Sekalipun waktu dan tempat berbeda, tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kan kadaluarsa, dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkataan-perkataan ghaibiyah yang diberikannya. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya. Lalu kemudian ia manusia banyak yang mampu mendustakan atau mampu menafikan, meniadakan satu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Kalau memang mereka berani berbuat demikian, alangkah nistanya. Kemudian ucapan kalam yang bijaksana lagi benar seperti itu membuat akal menjadi mustahil akan menisbahkannya kepada seorang manusia. Karena kalam seperti itu di luar kemampuan manusia dan di luar tingkat pengetahuan mereka. Maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalam firman Al-Quran yang disampaikan oleh Allah adalah ucapan manusia, maka ia adalah kalam firman Sang Pencipta manusia dan sekaligus sebagai dalil atas wujud ilmu, kudrat, kekuasaannya, dan kebijaksanaannya. Adanya sistem yang sangat teratur, rapi seperti ini, yang tercermin pada sunnah kauliyah, sunnatullah di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada sunnatullah, tidak dapat keluar darinya. Bagaimanapun juga, sebagai contoh adalah manusia. Ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim, kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib, di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ, lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukannya. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangannya dari bayi dan anak-anak hingga menjadi seorang remaja dan dewasa, dan terus berlanjut memasuki masa tua. Sunnah umum yang terjadi pada manusia dan hewan seperti tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula langit dan benda-benda yang ada di dalamnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada aturan dan sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarnya, niscaya hancurlah alam semesta ini dan berakhirlah kehidupan ini.
berdasarkan dalil-dalil akli yang logis dan nakli seperti di atas. Maka seorang muslim beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya atas segala sesuatu dan ilahiyahnya bagi manusia terdahulu dan manusia masa kini. Atas dasar dan prinsip keimanan dan keyakinan ini, telah kehidupan seorang muslim dengan segala aspeknya terbentuk. Masya Allah, semoga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas berlimpahnya rahmat Allah pada kita, sehingga kita akan ditambah-tambahnya nikmat yang lebih besar atas rasa syukur kita pada Allah. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.